Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baiklah, alhamdulillah pada pagi hari ini dalam suasana yang tidak panas dan juga tidak mendung ya, bainahuma, di antara keduanya. Jadi nyaman sedikit ya kita rasa suasana ini. Insyaallah pada pagi hari ini ya saya kembali lagi insyaallah berkongsi sesuatu yang tentunya selepas membaca, memperhatikan, mentadaburi ya, kita rasakan itu ada sesuatu yang bermanfaat ya, untuk dikongsikan, untuk disampaikan, tentunya bagi diri saya dan juga insyaallah bagi sahabat-sahabat semuanya insyaallah. Baik, ada satu riwayat ya yang menyebutkan tentang pesan Rasulullah SAW selepas beliau ditanya oleh sahabatnya Abu Hurairah ya, man asadun nas yaumal qiyamah bisyafa'atika ya Rasulullah, siapa sesungguhnya orang yang kelak paling bahagia ya di hari kiamat dengan syafaatmu wahai Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Hurairah, Rasulullah katakan, laqad zanantu ya Abu Hurairah ya an la yas'aluni fi hadzal hadis ya ahadun awwalu minka ya lima ra'aitu min hirsika ya ala hadzal hadis ya. Jadi kata Rasulullah, saya yakin bahwa tidak ada seorang pun ya wahai Abu Hurairah yang akan bertanya tentang hadis ini ya, melainkan engkaulah orang yang paling pertama ya, karena saya melihat engkau adalah orang yang begitu mengambil berat ya, begitu peduli, begitu semangat dalam hal yang terkait dengan hadis ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas ya yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah fi qalbihi au nafsihi. Jadi yang akan dikatakan orang yang paling berbahagia di akhirat atau di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang menyebut la ilaha illallah itu fi qalbihi ya, pada qalbunya dan juga nafsunya. Sadaqa Rasulullah. Hadis ini boleh dirujuk ya dalam Sahih Al-Bukhari, hadis lebih kurang nomor 9 ya, nanti boleh dirujuk. Baik, jika diperhatikan ya pesan Rasulullah SAW ataupun pertanyaan yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah, hadis ini menunjukkan begitu semangatnya ya sahabat Abu Hurairah dalam hal keilmuan dan juga kebaikan. Begitu semangatnya beliau dalam hal keilmuan dan juga kebaikan ya, sehingga soalan-soalan yang timbul itu adalah soalan-soalan yang betul-betul memiliki satu objektif yang boleh mengarahkan kita untuk akhirnya bersemangat ya, melakukan apa yang kita dapat ya. Jadi tak tanggung-tanggung soalannya itu ya, ditanya langsung, siapa orang yang paling bahagia ya pada hari kiamat nanti dan itu mendapatkan syafaatmu. Maka Rasulullah pun ya memberikan jawaban yang betul-betul terbaik lah ya. Jadi kata Rasulullah, as'adun nas yaumal qiyamah man qala ya as'adun nas bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah fi qalbihi wa nafsihi. Jadi apa yang menarik daripada penyampaian Rasulullah SAW tentang orang yang bahagia itu sesungguhnya dikaitkan dengan lafaz la ilaha illallah ya. Bila kita mempelajari ya lafaz la ilaha illallah, selalunya kita diajarkan atau difahamkan tentang dua sisi, yaitu penafian dan isbat ya. Penafian bahwasanya tidak ada yang
patut layak untuk diibadahi, ya, kemudian diisbat, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam perbincangan la ilaha illallah ini, dia ibarat satu kunci yang mesti dimiliki oleh setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci inilah sesungguhnya yang boleh nantinya membuka, ya, surga. Karena itu dalam riwayat yang menyebutkan siapa yang akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, maka dia layak untuk masuk surga. Maka pastikan ya bahwa la ilaha illallah itu, ya, itu betul-betul tersimpan, ya, dengan baik dalam kolbu seseorang dan juga dalam nafsunya. Nanti kita akan jelaskan, ya. Jadi dia bukan hanya satu kunci yang kalau kita sebut itu kunci itu kan bergerigi, ya, dia ada kelokan-kelokan yang melayakkan satu bilik atau misalnya satu tempat yang kita nak masuk itu, dia mesti mengikut pada lekukan-lekukan pada kunci itu. Jika kunci itu datar saja, ya, itu bermakna kita masukkan dia tidak akan berfungsi. Tetapi ketika ada syarat-syarat, ya, daripada la ilaha illallah itu ibarat ada lekukan-lekukan, ya, macam gerigi-gerigi lekukan pada kunci itu yang melayakkannya untuk boleh masuk ke dalam satu bilik. Nah, sehingga disitulah perlu kita fahami atau kita pelajari tentang surut, ya, la ilaha illallah, syarat-syarat daripada la ilaha illallah itu. Di antaranya adalah pertama sekali adanya ilmu, ya. Ilmu ini adalah ilmu yang saya katakan tadi, ada penafian dan isbat, ya. Jadi dengan ilmu itu kita al-munafi, ya, lil jahl, ya, itu akan menafi, ya, meniadakan, ya, segala bentuk kejahilan. Maknanya hidup itu perlu, ya, untuk memahami la ilaha illallah itu perlu ilmu dan tidak boleh, ya, disikapi dengan kejahilan. Yang kedua, ilmu itu juga la ilaha illallah, syarat daripada la ilaha illallah itu terkait erat dengan keyakinan, al-yakin, yang mana dia akan menafikan segala bentuk syak, ya, dan juga raib, ya, keraguan dan juga wasangka, ya. Kemudian ada yang disebut juga syarat daripada la ilaha illallah itu apa yang disebut dengan ikhlas, ya. Ikhlas itu akan menafikan hal-hal yang sebaliknya, ya. Kemudian juga ada mahabbah, ya, ada al-yakin, ada as-sidqu, ya. As-sidqu itu akan menafikan segala bentuk kedustaan. Karena itu orang yang menyebut la ilaha illallah, dia akan berusaha dengan apa yang dituntun oleh Rasulullah. Contohnya, ya, as-sidqu tadi itu maknanya menafikan segala bentuk dusta. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda bahwa, ya, as-sidqu itu, jujur itu akan yahdi ilal bir, ya, wal bir yahdi ilal jannah. Kalau orang sudah mampu untuk jujur dalam hidupnya, itu sungguhnya akan dituntun untuk memperoleh kebaikan-kebaikan di dunia ini, dan kebaikan itu tentunya juga akan punya nilai yang membawanya kepada surga. Sebaliknya, kalau seseorang itu sudah terbiasa dengan kedustaan, ya, maka itu akan mengarahkannya kepada keburukan, dan keburukan ini, ya, adalah satu aset yang sungguhnya akan mengantarkan manusia kepada neraka. Jadi di antara surut la ilaha illallah selain ilmu, ya, ada yakin, kemudian ada mahabbah, ada ikhlas, ya, ada juga as-sidqu. Kemudian surut daripada la ilaha illallah ada disebut dengan al-inqiyad. Inqiyad itu adalah satu bentuk di mana kita sudah meletak satu bentuk ketundukan kita hanya kepada Allah, dan kita hanya tidak mau meninggalkannya, ya. Itu jadi maknanya al-munafi litarq, ya. Kita menafikan segala bentuk, akhirnya menjauhi dan meninggalkan. Baru ada yang disebut dengan al-qubul, ya. Maknanya kita terima dan kita jauhkan segala bentuk hal-hal yang yang akhirnya ada keraguan, penolakan dan sebagainya. Ini beberapa syarat-syarat daripada la ilaha illallah. Jadi bukan satu benda yang kalau ibarat kunci itu dia bukan satu kunci yang datar, ya. Tetapi kuncian di situ ada syarat-syaratnya.
Sehingga kalau kita memaknai lagi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sampai yang di akhir hidupnya ya melafazkan atau mengucapkan la ilaha illallah, ya, itu dia akan masuk surga. Maka pastikan bahwa kunci yang perlu kita pegang itu dia memiliki syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Seseorang memiliki keilmuan, seorang memiliki keyakinan, ya, seseorang itu memiliki mahabbah, ya, memiliki keikhlasan, ya, memiliki kejujuran, ya, memiliki ketundukan sepenuhnya, dan juga penerimaan, ya. Jadi ini beberapa syarat ataupun syarat-syarat yang perlu dimiliki untuk melayakkan seorang pada surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang menarik, ketika Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang disampaikan pada Abu Hurairah tadi, di situ disebutkan, ya, man qala la ilaha illallah fi qalbihi aw nafsihi. Ini yang menarik sebetulnya, ya. Jadi dia akan semakin mengukuhkan tentang kunci yang kita maksudkan tadi. Kalau saya sebutkan tadi surut ataupun syarat-syarat la ilaha illallah tadi, lebih kurang dalam 7 itu, ternyata melafazkan la ilaha illallah itu sebagaimana saya sebutkan semalam, laksana kita menyebut zikir itu bukan satu benda yang tiba-tiba keluar. Dia mesti punya landasan, dia punya mesti apa kita sebut, dia mesti bersumber dari satu wadah keilmuan, ya, keimanan, kesedaran yang berpaksi di kolbu. Jadi itu baru orang boleh, ya. Maknanya kalau data itu, ya, data dalam kolbu seseorang, baik itu ada Qur'annya, baik itu dengan ma'rifatnya, baik itu dengan segala hal yang mengukuh dalam kolbunya, itu yang ketika dia menemukan berbagai objek itu ada spontanitas, ya, ada spontanitas dalam hal kita, subhanallah, ya, tengok satu fenomena itu langsung keluar. Jadi pelafazan itu merupakan biasan daripada apa yang memang betul-betul tersimpan dalam kolbu seseorang. Jadi la ilaha illallah itu, siapa yang mengucap la ilaha illallah, kata Rasulullah, itu fi qalbihi aw nafsihi. Coba kita sorot, ya, dua lafaz tadi, yaitu kolbu dan juga nafsu. Kolbu dan nafsu ini sesungguhnya dua terma yang berbeza, ya, tidak boleh disamakan. Jadi kadang-kadang ada kerancuan dalam kefahaman masyarakat itu ketika para penyampai masih keliru, ya, berbincang tentang Quran mesti kita berikan lafaz-lafaz itu haknya, ya. Kalau bincang kolbu, berikan lafaz. Yang berbincang dengan apa, berbincang tentang kolbu, berikan lafaz atau hak pada lafaz kolbu itu dan segala hal-hal yang terkait dengan dia. Begitupun dalam hal perbincangan tentang nafsu. Jadi kadang ada orang berbincang kolbu, dalilnya guna nafsu, ataupun orang berbincang nafsu atau jiwa tapi guna dalil kolbu. Disinilah akhirnya kecelaruan itu timbul, ya. Sementara kolbu dengan nafsu itu merupakan perbincangan atau potensi yang masing-masing memiliki, ya, dalil-dalil, sehingga kita beristidlal dengan dalil-dalil itu untuk membentuk satu konsep, membentuk kaedah dan juga bahkan solusi, ya, dalam persoalan-persoalan yang timbul dalam kehidupan kita. Jadi la ilaha illallah itu kalau dia bersumber daripada kolbu, maknanya lafaz la ilaha illallah itu dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu sudah menjadi satu data keilmuan pada diri seseorang, ya. Maknanya kalau dia dikatakan keilmuan itu maknanya sudah jadi bahan pemikiran dia, ya. Lafaz la ilaha illallah itu dengan syarat-syaratnya itu sudah jadi bahan pemikirannya, keilmuannya, kefahamannya, ya. Kemudian ditambah dengan au nafsihi, ya. Nafsu itu sesungguhnya adalah yang kita terjemah jiwa atau diri itu sesungguhnya adalah potensi dalam amalan kita. Maknanya di situ ada sinergi. Sesuatu yang bersumber daripada kolbu itu mesti hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, keilmuan, kefahaman, ya, ingatan. Dan ketika ini sudah menjadi satu data yang tersimpan dengan baik dalam kolbu, dia akan membias kepada nafsu kita. Nafsu inilah sesungguhnya yang nanti yang akan difungsikan sebagai amaliyah, maknanya diterapkan dalam kehidupan kita.
Jadi disinilah adanya sinergi antara dalaman dan luaran, ya. Kolbu itu menyimpan data-data tadi, ya, kemudian diamalkan dalam kehidupan, ya, melalui potensi nafsu tadi, potensi jiwa tadi. Jadi itu bermakna dia bukan lafaz yang sebatas lafaz. Lafaz ini hanya akan lahir daripada kolbu yang sesungguhnya sudah tersimpan pemikiran, keilmuan, kefahaman yang baik, ya, tentang la ilaha illallah itu. Tidak berhenti di situ, kemudian dia terapkan dalam kehidupannya. Dia terapkan dalam kehidupannya. Makna lafaz itu boleh dihadirkan dalam segenap kehidupannya. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai landasan untuk akhirnya boleh, ya, menyikapi persoalan kehidupannya. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Jadi ketika seseorang sudah memahami bahwa lafaz la ilaha illallah itu betul-betul menyatukan, ya, antara kolbu dan juga jiwanya, maka inilah sesungguhnya orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai as'adun nas yaumal qiyamah bisyafaati, ya, orang yang akan mendapatkan syafaat dan menjadi orang yang paling bahagia pada hari kiamat nanti. Jadi itu saja insyaallah perkongsian kita pada hari ini. Tetapi daripada riwayat ini kita belajar bahwa pertama perlu adanya satu semangat, ya, dalam hal kita belajar, ya, dan juga dalam hal kebaikan. Dan ini dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah, orang yang dikenal oleh Rasulullah, ya, sangat-sangat bersemangat, ya, dalam hal hadis, ya, sehingga soalan-soalan juga menarik, ya. Yang kedua juga melalui hadis ini kita akhirnya belajar bahwa seorang pelajar yang betul-betul memiliki satu tujuan yang baik, ya, itu sentiasa akan menghadirkan soalan-soalan berkualiti. Kemudian kita belajar juga dari hadis ini bahwa ketika seseorang memiliki al-hirth, ya, al-hirsu 'alal ilmi, satu kesadaran, satu semangat, ya, terhadap ilmu, maka ini sesungguhnya akan menjadi pemicu ataupun penggerak bagi dirinya untuk melakukan pergerakan, untuk menuntut untuk bergerak, ya. Jadi kalau orang sudah tidak ada al-hirsu 'alal ilmi ini cukup membimbangkan, itu yang akhirnya kadang-kadang memilih pasif, ya, tunggu saja. Tapi kalau orang ada al-hirsu 'alal ilmi, ini yang akhirnya seorang pelajar akan melakukan suluk, ya, tempuhan-tempuhan ilmu, ya, suluk ilmiah, ya, tempuhan-tempuhan ilmu untuk akhirnya hadir, ya, dalam berbagai majelis-majelis ilmu, berjumpa, berguru, ya. Laksana Jibril, ya. Jibril itu kan untuk membincangkan perkara-perkara besar, ya, berkaitan dengan agama ini, baik itu akidah, ya, baik itu tentang iman, Islam, ihsan, ya, bahkan tentang hari akhirat itu diberikan satu diberikan satu simbolik dengan kehadirannya datang pada Rasulullah, ya, dengan duduk lutut bertemu lutut itu. Nah, ini kan sebetulnya satu bentuk inspirasi lah dan juga motivasi bagi kita yang berstatus sebagai pelajar ini untuk akhirnya lebih banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar menanamkan tadi itu al-hirs, semangat, ya, untuk belajar, dan dengan semangat itu sungguhnya akan memicu kita untuk bergerak, dan dalam setiap pergerakan insyaallah ada keberkatan, ya, fi kulli harakah barokah insyaallah. Itu saja perkongsian pada pagi hari ini. Alhamdulillah matahari sudah naik, separuh wajah saya sudah terkena matahari. Insyaallah kita jumpa pada masa yang lain insyaallah. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.